Yeah, minasan, welcome again with Mr. K di sini. Pada kesempatan kali ini ya, Mr. K gak mau bahas One Piece dulu. Karena Mr. K mau review project Dragon Ball terbaru yang berjudul Dragon Ball Daima. So, tanpa banyak cing-cing-cuing gak jelas, monggo enjoy the refresh of content, new content lah ya. Oke, let's go. Sebelum masuk ke review, kita bakal kenalin dulu sama apa sih project Dragon Ball Daima ini. Well, agak beda sama beberapa serial anime Dragon Ball lainnya. Kalau dikutip dari berbagai sumber ya, kali ini Dragon Ball Daima ya mendapat pengawasan langsung dari sang mangaka Akira Toriyama. Gak tanggung-tanggung ya, Akira Sensei menggarap mulai dari keseluruhan cerita, latar tempatnya, sampai beberapa desain karakter. Terusan, Akira Sensei mengaku cukup bersenang-senang dalam membuat karya ini dan berpesan kepada para fans supaya cerita ini bisa dinikmati. Well, secara gak langsung ya, mungkin ini adalah karya terakhirnya Akira Toriyama Sensei. Lalu yang gak kalah penting lah ya, serial Dragon Ball Daima ini shortsnya original. Yeah, alias tidak ada sumber adaptasi manga, novel, atau apalah itu. Ini murni project yang langsung digarap menjadi anime, seperti anime original pada umumnya. Kata Daima di sini ya, kalau diterjemahkan berarti evil atau jahat. Tapi dalam konsep kanji, bisa juga berarti hebat, bisa juga sihir. Buat total episodenya masih belum diketahui secara pasti, tapi yang jelas, it's really nostalgic lah ya. Oke, kita mulai masuk ke bagian ceritanya. Jadi di Dragon Ball Daima ini, yang nampaknya jadi antagonis utama merupakan karakter baru yang bernama Goma. Buat latar waktu di awal cerita ya, mengambil di lokasi Demon Realm alias dunia iblis, dunia yang mana Dabura juga berasal dari sana. Nah, Goma ini ya, punya asisten kepercayaan yang selalu mengikutinya, bernama Dangesu. Degesu atau Dagesu ya, lupa Mr. K. Kalau dilihat meski ini karakter baru tetap gak asing kan. Yap, Dagesu juga satu ras dengan Shin, yakni core person lah. Gak cuman itu ya, Dagesu ini malah adiknya Shin loh re. Oh ya, buat latar waktunya ya, ini bertepatan selama Jinbu Saga. Tepat selama Jinbu telah dikalahkan terus dihidupin lagi. Goma dan Dagesu ya sama-sama menyimak soal berbagai fenomena yang ada di bumi. Ada beberapa yang mereka familiar, ada juga yang nampak asing dan aneh bagi keduanya. Misalnya, mereka bingung kenapa ada manusia yang bisa sekuat modelan Goku dan Vegeta. Ini pertanda ya, nampaknya mereka berdua gak menyadari manusia bisa mengeluarkan kemampuan jauh dari manusia biasa pada umumnya. Dalam nobar yang mereka amati ya, heran bener mereka ngelihat gimana Goku dan Vegeta sama-sama bisa terbang, berkekuatan super sampai menembakkan energi dari kedua tangannya. Yap, sebaik Goma dan Dagesu ya, keduanya sama-sama asing sama rasa Yan. Malah keduanya sempat mengira Goku Vegeta merupakan Majin. Untung Goma langsung sadar begitu melihat kuping Goku Vegeta yang terlihat bulat. Unik juga ya perspektif mereka. Terus, walau mereka asing sama rasa Yan, rupanya mereka gak asing sama konsep Dragon Ball di bumi. Soalnya, di dunia iblis pun ada Dragon Ball lengkap sama naganya. Namun, ada beberapa perbedaan mencolok melihat dari reaksi keduanya, re. Pertama, kayaknya Dragon Ball di bumi lebih kecil dibandingkan yang mereka ketahui di dunia iblis. Kedua, semisal Dragon Ball bumi nama naganya yang memenuhi keinginan itu Shenron, sedangkan yang kedua ya, yang di dunianya bernama Porunga. Ketiga, mereka lumayan terkejut saat tahu kalau Shenron bisa mengabulkan 3 permintaan. Ini berarti di dunia iblis cuma 1 re. Keempat, berdasarkan apa yang mereka ucapin, mengumpulkan Dragon Ball di bumi jauh lebih mudah. Karena di dunia mereka, semisal mau dapetin Dragon Ball, mereka harus ngelawan penjaganya, yakni Tamagami yang diceritakan sangat kuat. Next, keduanya lanjut nobar dan mereka mendapatkan berita besar soal kekalahan Dabura dan Babidi. Mana sama-sama meninggal pula dua karakter itu. Alhasil ini membuat Goma dapat melanggang mulus menjadi Raja Iblis yang baru. Tetapi itu gak membuat mereka senang seutuhnya, terutama Goma re. Soalnya dia masih ketar-ketir melihat gimana Majin Buu dapat dikalahkan oleh manusia bumi seperti Goku dan Vegeta. Kekhawatiran Goma makin menjadi-jadi setelah diprovokasi oleh karakter baru lainnya bernama Dr. Arinsu. Doi ini kakak perempuan dari Digensu. Ia menakut-nakuti gimana andaikan orang-orang yang mengalahkan Majin Buu ini mau menguasai dunia iblis. Walau udah coba ditenangin sama Dagesu ya, tetapi nyatanya Goma masih mikirin perkataan Dr. Arinsu re. Oh iya, Dr. Arinsu ini katanya sering dibantu dana penelitiannya sama Dabura. Wow, ini agak menarik sih. Akhirnya, pikiran ide licik macam wasit yang barusan kita tonton waktu pertandingan kemarin ya, terpikirkan dalam benak Goma. Ia berniat menggunakan Dragon Ball untuk mempermulus kuasanya sebagai Raja Iblis. Tentunya, mengingat Dragon Ball di bumi lebih mudah, ia mau mengambil kesempatan untuk menggunakan Dragon Ball yang ada di bumi re. Kemudian, rencana Goma untuk permintaannya ya baru diketahui dua lah ya.
Permintaan pertama, ia ingin menjadikan mereka yang mengalahkan Majin Buu anak-anak, biar mereka gak berdaya dan punya kekuatan seperti keadaan sekarang. Yang kedua, ia mau meminta kekuatan Third Eye. Ngingetin Mr. K sama One Piece. Kemampuan Third Eye sendiri ceritakan sudah hilang bahkan sejak Raja Iblis Abura, ayahnya Dabura. Dengan mendapatkan Third Eye di dahi, diyakin akan memperoleh kekuatan yang mutlak dan tak tertandingi. Terus buat permintaan ketiganya gimana? Sayang belum diketahui, mungkin disiapin buat plot twist kedepannya. Degesu sempat minta sih buat sisa satu permintaan ini tapi diabaikan sama Goma. Berangkatlah mereka berdua ini ke bumi, Namun mereka gak berangkat tanpa persiapan. Mereka mengajak salah satu karakter baru dari planet Namek bernama Neva. Well, Mr. K sempat underestimate sama ini karakter kakek-kakek yang ya Piccolo versi tua lah ya. Tapi ternyata kekuatannya ngeri juga, Simak aja penjelasan Mr. K ini ya. BTW, saat mereka mau menuju ke bumi, ada informasi mengejutkan bahwa ternyata sebelumnya juga ada yang ke bumi setelah Dabura dan Babidi. Ternyata orang itu adalah Dr. Arinsu. Keduanya masih bingung apa yang direncanakan oleh kakak Degensu itu. Akhirnya kita kembali ke bumi. Di sana mereka yang nggak tahu apa-apa tengah mengadakan pesta untuk ulang tahun anak Vegeta dan Bulma, yaitu Trunks. Di sini ya, Trunks berumur 9 tahun. Suasana juga udah damai. Majin Buu yang dikalahkan pun join party. Mengingat Goku sendiri yang meminta agar Buu jadi orang baik terus tinggal di bumi. Karakter yang nggak kelihatan di pesta ini adalah Gohan. Yang menarik ya, kita melihat Shin dan Kabuto pun hadir. Meski kayaknya ada urusan juga sih. Ingat kan, mereka sempat tergabung karena anting Potara. Mereka minta dipisahkan sama Majin Buu. Permainan ini datang sebab mereka tahu Vegeta dan Goku juga berhasil terpisah berkat Majin Buu. Lalu seperti biasa, Goku dan Vegeta sehari gak saling baku hantam, kayak ada yang kurang dalam hidup mereka. Walaupun di tengah pesta yang damai, Goku mengajak Vegeta latihan dan tanpa banyak babi ibu, mereka langsung bertarung di udara, beradu tinju, serta terus membalas serangan demi serangan dan tentunya kita bisa melihat adu energi, Sayang mereka semua lengah, sehingga Goma dan Degesu berhasil mendarat di bumi dengan selamat bersama Neva. Awalnya mereka minta baik-baik ke Denden sebagai orang dari planet Namek untuk memberikan Dragon Ball dari bumi. Tentu saja Denden menolak, Disinilah kita gak bisa meremehkan Neva. Rupanya, backstory dari Neva ini cukup mengerikan. Ia merupakan pencipta Dragon Ball dunia iblis. Tapi di satu sisi, dia juga yang membuat makhluk mengerikan bernama Tamagami untuk melindungi bola itu. Sehingga, selama bertahun-tahun di dunia iblis, gak ada yang bisa mengabulkan permintaan. Makanya, Dragon Ball di bumi terasa lebih mudah. Kehebatan Neva nggak cukup sampai di situ, Walau sempat ngeluh Dragon Ball sulit ditemukan, tapi ujung-ujungnya kekumpul juga. Gilanya lagi, meskipun Dragon Ball lagi jadi batu karena baru mengabulkan permintaan, ia dapat menjadikan Dragon Ball kembali pulih, sehingga Shenron pun dapat dipanggil. Ini karakter ini ngeri juga sih. Ya mau gimana lagi ya, password buat Shenron ini kelewat gampang. Udah sempat dinobar pula, gampang dibobol kan, kayak data di negeri Wano Kuni. Goma langsung meminta agar siapapun yang sebelumnya bertarung melawan Majin Buu diubah menjadi anak kecil sekitaran anak SD lah. Terus gimana udah anak kecil dari sononya? Dan Goma di sini meminta buat dijadiin anak bayi sekalian. And then cerita episode 1 pun berakhir dengan beberapa karakter yang berubah menjadi anak kecil, Well, sebagai pembuka ya, episode 1 ini memang membuat cerita yang terasa ringan, komedi yang menghibur, dan sangat fresh lah. Diselingi beberapa flashback sepertinya untuk tujuan mempersegar ingatan kita sekaligus memperjelas timeline yang terjadi di sini. Tapi, kalau Mr. K boleh bilang ya, ini cerita cukup potensial sih. Tapi emang kayaknya mau dibikin have fun aja. Soalnya kan ini karakternya pada dibikin jadi bocil, Bahkan kalau kita lihat ya, yang versi dunia iblisnya itu kan kelihatan kayak yang menjaga Dragon Ball dunia iblis kayak lucu-lucu karakternya, gak semenyeramkan Jiren atau yang sebelumnya lah ya. Yang dari Super lah ya. Ini sumpah refreshing banget, Di sinopsis sih emang dijelasin kalau setelah Dragon Ball Daima ini Goku bakal kembali menggunakan power Ball-nya lagi. Wow. So, kita nantikan aja gimana para bocil ini berkelahi dengan Raja Iblis. Dan Mr. K menantikan ini ya. Yang jelas Awan Kinton bisa aja kembali, Awan Kinton, Yes, Awan Kinton bakal kembali lagi. Oh ya, nampaknya masih ada karakter baru lagi bernama Gloria, tapi cuma dimunculkan di preview next episode. Buat animasinya ya, kalau tema buat Dragon Ball emang gak niat sih. Say goodbye lah buat animasi PowerPoint. Beneran enak banget dilihat mata. Apalagi pas fake Goku melawan Vegeta. Dan ini bener-bener wah sih, Apalagi di awal kan kita ditunjukin gak matahari gede gitu kan. Visualnya juga menggoda lah. So, memang project ini cukup menjanjikan. Di My Malaysia alias Mall cukup disambut baik. Dan per detik ini konten ini dibuat ya, Dragon Ball Daima punya rating 8 lebih lah ya. Cerita yang ringan, terus komedi yang agak fresh, dan ini jujur menarik ini untuk semua kalangan bisa. Intinya ya, project Dragon Ball Daima juga menurut Mr. K cocok diikuti sama non-fans Dragon Ball juga. Gimana?
pendapat kalian terkait Dragon Ball Daima, Mr. K bakal ikutin sih. Seru abis masalahnya. Itu dia terkait review episode Dragon Ball Daima. Kalau kalian suka, coba komentar. Mr. K mungkin akan buatin yang review episode keduanya. So, see you next time. Adi Segera Mulo, stay safe, one salam, Adi Media.